As I was looking at the Adam's time chart, I noticed something up here. It says that from Adam to Moses, there are only 5 intervening links. What? Saya baru menonton sebuah konten edukasi yang menghitung usia tokoh-tokoh Alkitab ya, dari Adam sampai Israel, dan mereka menarik kesimpulan tertentu dari perhitungan itu. Nah, di titik ini kita perlu berhenti sejenak dan berpikir dengan iman yang dewasa. Pertama, Alkitab memang mencatat usia tokoh-tokohnya, tapi pertanyaannya bukan apakah datanya ada, melainkan untuk apa data itu dicatat ya. Alkitab tidak pernah dimaksudkan sebagai alat teknis untuk menghitung usia bumi atau manusia secara ilmiah. Dan ketika kita memaksakan pendekatan sains modern ke dalam teks kuno ya, resikonya adalah bisa salah menafsir dan justru nanti akan kebingungan yang tidak perlu ya. Dan kemudian ini penting, menghitung usia tokoh Alkitab untuk tujuan ilmiah itu bukan ruang lingkup otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab itu penuh dan tidak salah, ineransi. Tapi otoritas itu bekerja pada bidang yang memang diajarkannya, yaitu iman kepada Allah, rencana keselamatan, kehidupan yang benar yang berkenan kepada Tuhan, ya, hidup dalam kekudusan. Nah, ketika Alkitab dipaksakan menjadi buku sains modern, yang bermasalah bukan Alkitabnya, melainkan cara kita membacanya. Ya, banyak para teolog-teolog besar sejak Agustinus juga sudah mengingatkan, ya, John Calvin, Martin Luther, semua mereka mengingatkan bahwa Alkitab itu tidak salah, ineransi. Alkitab tidak salah. Dan tapi manusia yang bisa salah menafsirkannya. Jadi Bapak Ibu, iman Kristen yang sehat itu tidak membutuhkan Alkitab untuk menjawab semua pertanyaan teknis modern. Alkitab cukup benar dan berotoritas dalam apa yang Allah maksudkan untuk diajarkan ya melalui Alkitab. Dan firman itu tidak gagal, infalibilitas ya. Dan yang perlu terus dibenahi adalah cara kita memahami Alkitab itu, memahami firman Tuhan itu. Dan ya pada akhirnya memang Tuhan tidak menuntut kita menghitung usia Adam, bukan itu tujuan Tuhan. Tetapi menghidupi iman seperti tokoh-tokoh Alkitab, seperti Abraham. Ya. Tuhan tidak meminta kita memahami seluruh misteri waktu, tetapi setia berjalan bersamanya hari demi hari. Dan Alkitab bukan diberikan supaya kita menjadi ahli berspekulasi, melainkan supaya kita mengenal Allah, bertobat, hidup benar. Ya. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal, infalibilitas. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang senantiasa taat, bukan sekedar pikiran yang ingin menguasai segala rahasia. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau adalah hati yang taat. Di mata kuliah bibliologi, hal-hal yang bukan ruang lingkup utama otoritas Alkitab adalah contoh ilmu pengetahuan sains atau sains alam. Alkitab ini bukan buku sains Bapak Ibu. Dia bukan dengan tujuan untuk supaya kita mengerti struktur atom atau rumus fisika atau kimia. Apa itu mekanisme biologi secara teknis ya? Tidak. Alkitab berbicara tentang siapa pencipta, apa tujuan ciptaan, bukan bagaimana proses ilmiahnya secara rinci. Dan Alkitab juga ruang lingkupnya bukan dalam metode kedokteran atau kesehatan modern. Alkitab bukan dimaksudkan sebagai buku medis Bapak Ibu. Ya, seperti dosis obat, prosedur operasi, diagnosa penyakit modern, ya tidak. Tapi prinsip Alkitab memberi nilai etika atau menghargai hidup, bukan petunjuk klinis. Kemudian Alkitab juga ruang lingkupnya bukan di sistem politik atau pemerintahan. Ya, Alkitab tidak menetapkan model negara tertentu, yaitu contoh demokrasi, monarki, sistem parlementernya, undang-undang negara modern, ya tidak. Alkitab memberi prinsip moral, bukan sistem politik teknis. Ya, dan kemudian Alkitab juga bukan ruang lingkupnya dalam detail ekonomi atau bisnis modern. Yaitu Alkitab bukan buku ekonomis praktis seperti itu.
Alkitab tidak bertujuan untuk melihat mekanisme pasar saham atau sistem perbankan modern atau manajemen keuangan ya seperti itu. Tidak, tapi Alkitab menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Jadi bukan teknis ekonomi. Otoritas Alkitab ruang lingkupnya bukan di penentuan budaya atau kebiasaan lokal ya. Alkitab tidak mengikat semua budaya secara literal. Contoh, model pakaian tertentu, cara makan budaya tertentu, atau tradisi sosial lokal gitu. Yang mengikat adalah nilai moral dan rohani, bukan untuk budaya. Dan kemudian ruang lingkup Alkitab, otoritas Alkitab bukan pada detail kronologi ilmiah atau teknis. Maksudnya Alkitab ini bukan buku kronologi ilmiah modern, bukan. Contoh perhitungan usia bumi secara ilmiah ya seperti tadi, dan kemudian kalender astronomi modern ya bukan. Alkitab ini memakai bahasa fenomenologis atau bahasa pengamatan manusia, cara manusia melihat gitu, dan mengamati. Jadi otoritas ini penuh dan mengikat, tapi dalam hal iman, dalam hal keselamatan yang Tuhan nyatakan, dan dalam hidup benar, hidup kekudusan seperti yang Tuhan mau. Bukan otoritas teknis dalam semua bidang ilmu modern ya. Bapak Ibu, demikian. Tuhan Yesus memberkati.